Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang tiga sahabat setia manusia. Mari kita sama-sama simak dengar ceritanya. Alkisah ada seorang ayah yang mempunyai tiga orang anak. Anak pertama bernama Harben. Harben anaknya. Ia sangat disayang dan dimanja. Apa saja keperluannya, apa saja yang dia inginkan akan dipenuhi oleh ayahnya. Walaupun ia harus kerja banting tulang, walaupun sang ayah ini harus bekerja membanting tulang, berusaha keras untuk memenuhi anaknya, maka akan dilakukan demi menyenangkan hati anaknya ini, si Harben ini. Kemudian anak yang kedua bernama Anis. Ia disayang juga, tapi si Anis ini tidak seperti anak pertama. Sedangkan anak yang ketiga bernama Amsol. Anak yang ketiga ini yang bernama Amsol ini tidak diperhatikan oleh ayahnya. Jarang sekali diperhatikan. Bahkan sering dilupakan. Anak yang ketiga yang bernama Amsol. Nah, suatu ketika sang ayah mendapatkan suatu musibah. Ditimpa persoalan yang sangat sulit, sangat pelik. Ia dituntut untuk ke pengadilan dan dia diancam dengan hukuman pidana, Masya Allah, yang sangat berat. Maka dalam keadaan bingung dan tertekan, sang ayah berkata kepada Harben, anak pertamanya ini, "Wahai anakku, tolonglah bantu ayahmu ini. Tolong bantu ayahmu ini. Ayah dalam kesulitan, ayah akan masuk penjara kalau tidak dibantu." Sang ayah meminta kepada si Harben ini. Kemudian Harben menjawab, "Ya, saya tidak bisa menolong ayah karena saya bukan ahli hukum. Saya tidak pernah belajar hukum. Maaf ayah. Cobalah ayah minta tolong kepada Anis." Malah si Harben ini melemparkan permasalahannya ini kepada si Anis. Maka sang ayah pun meminta tolong kepada Anis, anak keduanya ini. Anis menjawab, "Boleh ayah, di mana pengadilannya?" Maka Anis pun langsung menuju ke kantor pengadilan. Kemudian setelah membuka pintu ruang pengadilan, dilihatnya sang hakim, jaksa penuntut umum dan pembela memakai jubah hitam dan berdasi merah, memakai dasi merah. Demikian menyeramkannya. Seketika itu menutup kembali pintu ruang pengadilan. Jadi si Anis ini ketika membuka pintu pengadilan, kemudian melihat jaksa dan penuntut umum, kemudian para karyawan-karyawannya ini memakai jubah hitam, menyeramkan. Lalu si Anis lari ketakutan, takut sendiri, akhirnya lari keluar dari ruang pengadilan. Kemudian berkata kepada ayahnya, "Aku takut, minta tolong saja sama si Amsol itu." Si Anis pun tidak berani menghadap kepada pengadilan, takut. Malah melemparkan masalah ini kepada si Amsol, anak ketiga, anak yang tidak pernah diperhatikan oleh ayahnya. Kemudian singkat cerita, sang ayah pun meminta tolong kepada Amsol, anak ketiganya. Maka Amsol berkata, "Baiklah ayah, memang tugas dan kewajiban saya untuk menolong ayah. Tetapi sesuai dengan modal dan bekal yang pernah ayah berikan kepada saya." Siapakah anak pertama yang bernama Harben itu? Harben adalah singkatan dari harta benda yang diusahakan siang malam. Setelah meninggal dunia tidak bisa dibawa dan tidak bisa menolong apa-apa.
Kemudian siapakah yang bernama Anis? Anak keduanya itu yaitu anak dan istri. Anis adalah ahli waris, anak dan istrinya. Setelah sang ayah meninggal, keluarga dan ahli warisnya hanya dapat mengantarkan jasadnya saja sampai ke pintu kubur. Walaupun dahulu ia berkata sehidup semati, tetapi setelah meninggal tidak ada yang dapat mengikutinya, tidak ada yang mau menemaninya, walaupun semalam saja di dalam kubur. Tidak ada, semuanya akan pergi meninggalkan sang jasad. Kemudian siapakah Amsol itu? Amsol adalah singkatan dari amal soleh, anak ketiganya. Amal soleh yang diusahakan selama hidup di dunia akan ikut menolongnya di dalam kubur, di alam barzah, di alam syirat, dan di mizan, bahkan di padang mahsyar, dan mengantarkannya sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya muliakan, dan semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini menjadi bekal untuk pembelajaran kita ke depan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan niat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Untuk kesempurnaannya majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.